Kenapa? Karena kita kemarin ada yang meninggal itulah. Jadi kita pastikan pada waktu verval itu yang bersangkutan masih ada. Bansos itu sifatnya sementara. Ya tidak akan selamanya bansos itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Syahid Mujtahidi tentunya dalam program Madura Podcast. Podcast kali ini kita akan mengupas soal bantuan sosial yang bersumber dari DBHCHT. Di sini telah hadir Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pak Ahmad Zulkarnain. Selamat datang di studio kami, Pak. Selamat datang, Mas. Terima kasih atas kesediaan dari studio ini untuk menerima kami dari Dinas Sosial P3 Kabupaten Sumeneb. Siap. Gimana nih kabarnya belakangan ini? Kan biasanya sibuk-sibuknya nih OPD menjelang akhir tahun. Ya harus pencapaian target memang di akhir-akhir anggaran ini. Dinas Sosial P3 Kabupaten Sumeneb insya Allah dalam beberapa hari ini akan menyalurkan BLT dari DBHCT untuk tahun anggaran 2023. Iya. Yang BLT yang bersumber dari DBHCHT, dana bagi hasil cukai hasil tembakau, itu berapa nih sasarannya? Terima kasih. Jadi untuk BLT DBHCT untuk Kabupaten Sumeneb pada tahun anggaran 2023 itu kita menerima anggaran 2.835 juta untuk 3.150 KPM yang terdiri dari 1.215 itu buruh tani tembakau dan 1.935 itu dari buruh pabrik rokok. Iya. Proses pengumpulan data tersebut itu bagaimana nih, bisa diceritakan? Ya, terima kasih untuk moderator, terima kasih. Jadi sesudah kami mendapat alokasi dan mendapatkan dasar hukum pelaksanaan dari BLT DBHCT 2023, kami memberikan surat kepada kedua OPD karena sesuai dengan hasil eksistensi bahwa untuk DBHCT 2003 bansosnya itu diperuntukkan untuk satu buruh tani tembakau dan kedua buruh pabrik tembakau. Menindaklanjuti itu kita bersurat kepada DKPP, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, untuk memberikan data terhadap data buruh tani tembakau, dan kepada Dinas Perizinan dan Nakar kita meminta data untuk mendata buruh pabrik rokok yang resmi. Jadi yang minta data itu buruh pabrik rokok yang resmi. Oh, berarti data itu didapatkan dari dua OPD Betul. tersebut. Jadi data itu kita minta di kedua OPD itu, sistemnya kayak master data itu. Jadi kita dapatkan data itu, sudah itu kita melakukan padanek. Karena kita tahu bahwa sekarang ke depannya bansos itu harus by NIK. Jadi kita harus disesuaikan dengan keabsahan dari indeks itu. Kita bekerjasama dengan Dinas Dukcapil untuk meminta data dari data master yang awal itu apakah sudah pada NIK atau belum. Ternyata ada beberapa anggota KPM yang tidak pada NIK. Oh iya, itu tidak padan atau karena apa itu? Apa karena memang sudah? Kadang tidak pada NIK, salah NIK, kadang KTP itu NIK itu sudah tidak aktif. Oh iya. Dari semua data kan tidak semua nih yang mendapatkan. Bagaimana proses untuk memverifikasinya? Apa langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Sosial setelah itu? Jadi data mentah itu, anggaplah data mentah dari kedua OPD ini kita terima. Sudah itu dari data yang mentah itu kita kirim ke Dukcapil untuk di Padanik. Baru sesudah itu kalau sudah Padanik kita melakukan verval ke lapangan. Tujuan dari verval itu yang pertama kita sekali lagi meng-cross-check KTP. Karena di persyaratan untuk DBHCT itu harus punya KTP Sumeneb. Yang kedua kita ingin memastikan bahwa yang bersangkutan itu ada, masih hidup. Itulah. Yang ketiga, kita ingin memastikan bahwa yang bersangkutan itu bukan TNI, bukan pegawai negeri sipil atau perangkat desa.
Yang keempat, kita ingin mengutamakan bahwa satu kakak satu penerima. Ini bertujuan untuk lebih pemerataan terhadap calon penerima bansos DBHCT itu. Saat di lapangan menemukan nggak yang terdata awalnya tapi ternyata sudah meninggal dunia? Ada. Jadi kepada petugas Verval kita memberikan surat tugas dan memberikan semacam format itulah. Jadi harus dicontreng beberapa hal yang harus ada, dan itu kita lengkapi surat pertanggungjawaban mutlak dari petugas Verval itu tersebut. Ini kita ingin menghindari bahwa data itu betul-betul valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi data yang sudah melalui Verval itu insya Allah bisa dipertanggungjawabkan oleh petugas Verval itu tersebut. Oke, berarti yang 3.150 KPM ini dipastikan mereka sudah melalui verifikasi yang sangat panjang dan layak untuk mendapatkan BLT tersebut. Kita berusaha secara maksimal bahwa calon penerima ini 3.150 itu sudah ber-KTP Sumeneb, sudah pada NIK ya. Sudah dia sebagai buruh tani tembakau atau buruh pabrik tembakau, diutamakan dia itu satu kakak satu penerima, dan yang terakhir itu masih hidup. Kenapa? Karena kita kemarin ada yang meninggal itulah. Jadi kita pastikan pada waktu Verval itu yang bersangkutan masih ada. Oke. Ini kan banyak nih yang menanyakan kapan nih akan cair. Gimana sih tahapan selanjutnya? Jadi sesudah di Verval kita mempunyai data valid itu, kita sudah rapat dengan dipimpin oleh Pak Sekda pada hari Kamis, dan kita laporkan kepada yang Bapak Sekda, dan Bapak Sekda sudah itu kita melaporkan kepada yang terhormat Bapak Bupati. Insya Allah kemarin sudah ditandatangani oleh beliau SK calon penerima bansos DBHCT di Kabupaten Sumeneb untuk tahun anggaran 2023. 2023 berarti sudah keluar nih SK-nya untuk para penerima untuk yang 3.150 itu. Itu nanti akan disalurkan melalui apa? Begini, jadi ini kita akan melaksanakan launchingnya insya Allah pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 di salah satu pabrik rokok di Kabupaten Sumeneb. Sesudah ini SK keluar, sudah SK ini keluar, jadi data ini kita kirim ke BPRS sebagai bank penyalur. Jadi bukan kami yang memberikan uang, jadi lewat BPRS sebagai bank penyalur. Nanti oleh BPRS akan dibuatkan surat undangan berbarcode. Itulah. Jadi surat undangan berbarcode itu, dan itu nanti mungkin dibantu oleh kami untuk menyampaikan kepada calon penerima, calon penerima. Jadi kita sistemnya nanti secara terjadwal, kita akan untuk buruh tani itu kita akan kumpulkan di balai desa. Ya, sebelumnya kita memberikan pemberitahuan ke balai desa, dan kita akan memberikan satu persatu dengan tanda terima. Sudah menerima undangan itu secara terjadwal pula nanti dari BPRS bisa dicairkan di tiap kecamatan dengan membawa surat undangan berbarcode itu dan KTP. Jadi yang bersangkutan hadir sendiri dengan bawa KTP dan surat undangan. Apabila yang bersangkutan itu sakit, ini kan kita kan secara takut terjadi hal yang tidak di luar dugaan kita. Apabila kita itu sakit, maka harus ada surat keterangan, dan itu harus ada bisa diwakili di satu kakak. Kan hanya ada yang dalam satu kakak. Dalam satu kakak harus satu kakak. Itu bisa. Dengan berbagai mungkin ada beberapa persyaratan tambahan yang akan diminta oleh pihak perbankan itu. Nah, ini bagi yang mendapatkan undangan berbarcode nanti diperhatikan jika kalian berhalangan, tapi upayakan datang sendiri ya Pak? Upayakan datang sendiri. Tapi kalau kalian berhalangan, kalian bisa sebenarnya diwakili dengan ada surat keterangan itu, anggaplah dimandatkan, surat yang dimandatkan terhadap siapa yang akan membantu menerimakan BLT tersebut. Tapi dengan catatan harus dalam satu kakak. Dalam satu kakak. Oh iya. Kalau yang seandainya kan ada nih kakak yang cuma satu Pak, satu orang gitu. Itu gimana kalau yang enggak gitu? Kalau enggak ada ya sudah, berarti kan enggak ada bisa nerima mungkin kebijakan nanti mungkin pihak BPRS langsung ke yang bersangkutan mendatangi rumahnya. Itu bagian dari layanan yang bagian dari layanan dari BPRS itu. Oke. Dari
2,8 M yang 2,8 M ya. Iya, betul. 2,8 M yang akan Betul. disalurkan terhadap 3.150 KPM itu berarti dapat berapa per KPM? Jadi ini BLT sebenarnya berbentuk BLT itu tiap bulan 300. Sebenarnya itu per September, Oktober, November. Oke. Dan kita bayar bulan Desember. Jadi jumlah totalnya setiap KPM itu menerima 900. Iya. Apa nih harapan dari Kepala Dinsos agar yang 900 itu untuk difungsikan seperti apa? Terima kasih. Dalam kesempatan ini saya memang ingin menyampaikan yang pertama bahwa bansos itu sifatnya sementara. Ya, tidak akan selamanya bansos itu ada. Pergunakan bansos yang kita terima ini dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan yang mendesak, untuk kepentingan primer kita, utama anak, istri. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa bansos ini tidak ada potongan sama sekali, tidak ada potongan apapun, tetap utuh nerima 900.000. Jadi saya berharap kepada masyarakat penerima KPM itu, penerima bansos itu, untuk tidak mempercayai setiap pihak siapapun. Kalau ada dalam tanda kutip diminta siapa, jangan percaya. Itu mutlak hak penuh penerima KPM 900.000, tidak ada potongan sama sekali. Oh, berarti Kepala Dinas Sosial Sumeneb ini memastikan bahwa tidak ada potongan sama sekali. Tidak ada potongan sama Ketika sekali. KPM menerima ada bilang, oh ini untuk ini untuk si A, ini untuk si B, itu dipastikan tidak usah dikasih. Tidak ada, sudah ambil aja sendiri. Jadi siapapun, baik kepala desa atau siapa, apalagi mungkin kepala dinasnya minta, tidak usah dikasihkan. Ya, atau yang mengatasnamakan pihak instansi supaya jangan percaya. Kalau perlu langsung telepon hubungi pihak dinsos. Oh iya, kalau ditemukan ada orang yang mengiming-imingi, contoh kayak nanti kamu tahun depan akan dapat lagi, tapi harus sekarang menyisihkan berapa gitu. Yeah. Itu tidak ada berarti kayak Tidak gitu? ada. Jadi saya pastikan pada masyarakat, warga Sumeneb pada khususnya, bahwa penerimaan bansos DBHCT 2023 ini sebesar 900.000 itu tidak ada potongan. Jangan percaya siapapun dan pihak manapun yang mengiming-imingi untuk terjadi pemotongan terhadap bantuan tersebut. Oh iya. Ini soalnya takut dimintain siapa gitu. Ini kasih tahu duluan bahwa nominalnya 900. 900. Ya. Dan juga pesan dari Kepala Dinas Sosial bahwa yang penting itu dengan jumlah 900.000 ini, sebesar 900.000 ini itu difungsikan untuk primer terlebih dahulu, kebutuhan betul. primer. Karena belum tentu setiap bulan atau 3 bulan sekali itu dapat juga. Gitu. Nah, jadinya digunakan yang primer ataupun yang bisa untuk jangka panjang. Untuk bansos itu kan sifatnya sementara. Tidak akan terus menerus gitu. Oke. Gitu. Ya. Dari beberapa penerima itu yang ketika survei, gimana nih cerita orang yang nyurvei ke lapangan, yang berkemungkinan akan menerima? Bagaimana antusiasmenya mereka? Ya, mereka sangat senang sekali dan berharap, mereka yang namanya masyarakat berharap ini bisa nerima terus menerus gitu loh. Tetapi saya yakinkan, saya sampaikan kepada petugas verbal, tolong disampaikan ini namanya bantuan sifatnya sementara. Itu yang pertama. Yang kedua, betul-betul dipergunakan untuk kebutuhan primer mereka. Yang ketiga, jangan percaya dan jangan mau gitu lah kalau ada orang yang disuruh untuk memotong atau untuk nyetor kepada siapapun. Tidak ada. Karena kalau nanti tahun depan ada lagi, verifikasinya berbeda lagi ya. Verifikasinya berbeda. Dan tidak ada titipan juga. Tidak ada titipan. Tidak ada titipan juga. Ya. Oke. Apa tuh namanya? Nanti rencananya launching di mana? Katanya mau di launching. Insya Allah Bapak Bupati berkenan untuk launching pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 di salah satu pabrik di Kabupaten Sumeneb. Oh, akan di launching di salah satu pabrik di Kabupaten Sumeneb. Pabrik rokok. Oh, berarti beberapa yang penerima buruh pabrik yang rokok yang ada di sana itu yang akan secara simbolis menerimanya. Secara simbolis. Sebenarnya. Terakhir nih, apa yang ingin disampaikan Kepala Dinas Sosial kepada masyarakat Sumeneb yang belum mendapatkan pada tahun ini? Apa yang ingin disampaikan? Jadi memang saya sampaikan, jadi ada bahwa ini
pendataan ini dari dinas tidak. Jadi kami memang master data itu saya sampaikan dari awal, master data itu sesuai dengan hasil kesepakatan hasil rapat itu harus mengacu pada 2 poin. Yang pertama buruh tani tembakau dan yang kedua buruh pabrik tembakau. Sehingga Dinsos itu meminta kepada OPD yang menaungi itu, yaitu Dinas Ketahanan Pangan dan Perkebunan, yang kedua Dinas Perizinan dan Tenaga Kerja, untuk meminta data tersebut. Itu. Oh, jadinya disesuaikan. Siapa tahu yang belum dapat itu karena memang mereka bukan masuk 2 kategori tersebut. Iya, betul. Iya. Atau memang saat diverifikasi kebetulan NIK-nya tidak sama atau tidak makanya di karena badan. sekarang kan setiap bansos itu kan harus pada NIK. Betul. Jadi saya berharap kepada masyarakat yang mungkin terhalang dengan NIK-nya supaya secepatnya mendatangi Dukcapil untuk membadan NIK. Siapa tahu tahun depan bisa menerima. Saya bertanya kayak gini takut karena kan biasa di masyarakat yang satu dapat, yang satu gak dapat, terus ngomong gitu yang satunya. Makanya saya nanya barusan apa yang ingin disampaikan kepada Dinas Sosial. Jadi data yang diberikan oleh Dinas Pertanian dan Nakar itu yang menyangkut buruh tani tembakau dan buruh pabrik, data semuanya yang diterima kan pasti lebih dari 3.150 data yang kita terima. Itu bisa kita punya datanya kenapa yang bersangkutan itu tidak nerima. Bisa itu tidak pada NIK atau pada waktu pelaksanaan verbal tidak memenuhi kriteria yang kita tetapkan. Kita sudah membuat juknis bahwa sudah pada NIK ada indikator-indikator sehingga yang bersangkutan itu berhak untuk menerima bansos tersebut. Iya, ini masyarakat yang perlu benar-benar dipahami bahwa memang tidak semua mendapatkan pada tahun ini. Betul. Karena kebetulan Dinas Sosial mencoba untuk memverifikasi sebaik mungkin, untuk menyaring sebaik mungkin yang mana yang memang benar-benar berhak mendapatkan BLT tersebut. Karena juga keterbatasan anggaran. Keterbatasan anggaran dengan anggaran yang ada gitu. Iya. Karena anggarannya cuma 2,8 M. Kalau anggarannya lebih mungkin bisa lebih banyak lagi. Bisa menambah gitu. Iya. Kalau pengennya lebih banyak atau lebih ini untuk tahun depan ini? Ya, kalau kita sebagai pelaksana ya kita terima saja. Tapi berharap ada penambahan lah karena masyarakat mungkin dengan kondisi seperti ini masih butuh lah bantuan bentuknya, satu bentuknya BLT tersebut. Oh, berarti diharapkan agar tahun depan alokasi untuk BLT di BHCT yang melalui Dinas Sosial itu bisa ditambah lah lebih banyak. Itu sahabat KTV bahwa ini yang sangat penting untuk dibicarakan pada kali ini, bahwa Dinas Sosial Sumeneb ini sudah mencoba untuk menyaring penerima agar semua yang akan diberikan BLT tersebut yang sudah dipersiapkan itu tepat sasaran. Betul. Terus yang kedua adalah bagaimana sebenarnya yang sudah didapatkan bagi penerima nih, bagi KPM ini untuk memanfaatkan dan memaksimalkan BLT tersebut dengan baik. Karena bukan untuk foya-foya, untuk kebutuhan-kebutuhan yang tersier, tapi utamakan dulu kebutuhan primer kalian, jadinya baru nanti bisa difungsikan untuk yang lain. Karena itu yang paling penting. Dan terakhir bahwa di sini semuanya, tadi saya sangat ingat lagi, bansos belum tentu setiap bulan atau setiap tahun kalian dapat. Jadinya manfaatkanlah dengan baik. Saya Said Mujtahidi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.